Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erser Santi dari Program Studi Manajemen Universitas Cyber Asia. Hari ini saya akan mempresentasikan review artikel terpublikasi dengan jurnal bereputasi nasional ataupun internasional mata kuliah Manajemen Risiko. Artikel pertama ini berjudul Dampak Transformasi Digital Terhadap Audit Internal, Manajemen Risiko, dan Pengendalian yang dipublikasi dalam Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Ditulis oleh Eko Dermawan Suwandi dan Ahmad Syarifuddin. Penelitian ini dilatar belakangi oleh perkembangan teknologi digital seperti big data dan kecerdasan buatan yang mengubah mekanisme pengawasan kinerja organisasi melalui metode studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit dan pengendalian internal dituntut untuk lebih adaptif. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan kompetensi sumber daya manusia digital seperti tata kelola teknologi informasi agar sistem pengendalian tetap efektif. Artikel kedua berjudul Penerapan Manajemen Risiko pada Perbankan Syariah yang dipublikasi dalam Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Ditulis oleh Lola Citra Utami, Muhammad Akil, dan Kairina di 2022. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kompleksitas risiko yang dihadapi bank syariah seperti risiko kredit, likuiditas, pasar, operasional, hukum, kepatuhan, reputasi, dan risiko strategis. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko yang sistematis meliputi identifikasi pengukuran, pemantauan, dan mitigasi risiko yang penting untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan operasional bank syariah. Next, artikel ketiga yang berjudul Mitigasi Resiko Penurunan Kinerja Karyawan Melalui Pelatihan Berbasis Kinerja yang dipublikasi dalam Jurnal Manajemen Risiko. Ditulis oleh Indra Gunawan, Sri Bintang Elizabeth, dan Amir Sinuraya tahun 2025. Penelitian ini membahas aktivitas pelatihan berbasis kinerja sebagai upaya mitigasi risiko penurunan kinerja karyawan dengan menggunakan metode studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan berbasis kinerja mampu meningkatkan kompetensi karyawan sekaligus berperan sebagai strategi mitigasi risiko internal, khususnya dalam menjaga produktivitas kerja di lingkungan bisnis yang dinamis. Artikel keempat. Artikel ini berjudul Analisis Resiko Likuiditas sebagai Indikator Kesehatan Keuangan Perusahaan yang dipublikasi dalam Jurnal Manajemen Risiko. Ditulis oleh Indra Gunawan dan Sri Bintang Elizabeth tahun 2024. Penelitian ini membahas resiko likuiditas sebagai salah satu indikator utama dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan. Metode yang digunakan adalah analisis empiris melalui rasio likuiditas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan rasio likuiditas yang baik cenderung memiliki tingkat stabilitas keuangan yang lebih rendah. Sedangkan rasio likuiditas yang rendah mengindikasikan peningkatan risiko finansial. Temuan ini menegaskan pentingnya monitoring likuiditas secara berkala untuk menjaga keberlangsungan perusahaan. Next, artikel terakhir berjudul tentang Manajemen Risiko Perusahaan Pembiayaan Syariah di Indonesia yang dipublikasi dalam Jurnal Manajemen Risiko ditulis oleh Ridho Mufti, Nur Fatwa, Nurdin Sobari, dan Novi Rini tahun 2025. Penelitian ini meninjau penerapan manajemen risiko pada perusahaan pembiayaan syariah dengan latar belakang tingginya risiko strategis dan operasional dan kepatuhan yang dihadapi industri tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi yang mencangkup kontrol internal, fungsi kepatuhan, audit internal, serta business continuity plan. Penelitian ini menegaskan bahwa pengelolaan risiko yang komprehensif sangat penting bagi perusahaan untuk menjaga stabilitas operasional dan meningkatkan
kepercayaan para pemangku kepentingan di industri pembiayaan syariah. Kesimpulan dari hasil review jurnal menunjukkan bahwa manajemen resiko berperan penting dalam menjaga stabilitas organisasi. Transformasi digital menuntut audit dan pengendalian yang adaptif. Manajemen risiko di sektor syariah mendukung stabilitas dan kepatuhan, pelatihan berbasis kinerja mitigasi risiko internal, serta analisis likuiditas menjadi indikator kesehatan keuangan perusahaan. Integrasi seluruh aspek tersebut menjadi kunci dalam menghadapi resiko bisnis modern. Demikian pemaparan review jurnal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.